ya. Ketemu lagi masih di serinya Pimpinan Ormawa tahun 2022-2023 yang dimana mereka ini yang baru terpilih kemarin nih sebagai para pemimpin organisasi mahasiswa yang akan menjadi nahkoda. Kemana nih arah organisasi yang mereka pimpin ini akan apakah jauh lebih baik atau mungkin ada kemunduran? Tapi saya kira nggak boleh lah mundur, masa mundur sih gitu kan. Emang mobil mogok gitu ya. Kemarin kita udah beberapa yang ini kita kehadiran sekarang bintang tamu, yang sedikit fenomenal ini. Ketua anak kekecilan, wakilnya kegedean. Angka 10. Oke, kita hadirkan sekarang siapa nih? Ketuanya dulu. Perkenalkan, nama saya Sabit Mardiat dari program studi S1 Keperawatan. S1 Keperawatan sebagai Ketua Satgas Anti Narkoba 2022-2023. Jadi panggilnya Sabit. Iya. Oke, dan ini siapa nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dari Prodi D3 Optometri. Oke, kamu panggilan. Zul, Pak. Zul. Wah, Zul dan Sabit. Jul Sabit. Tapi sedikit flashback nih. Untuk Jul sendiri ini bapaknya ini friendship banget sama gue gitu ya. Dulu dari bahkan bisa dibilang yang ngerintis, yang dulu menginisiasi organisasi di DHB itu bapaknya ini Bang Ojon. Salam buat Bang Ojon nih. Jadi podcast ini kamu nanti lihatin Bapak ya. Iya, siap. Jadi dulu yang salah satu yang mengkader saya juga gitu ya. Alhamdulillah setelah 20 tahun kemudian anaknya di sini. Dan ya alhamdulillah luar biasa. Kalau tadi Sabit di S1 Keperawatan ya? Iya. Kalau Zul Di Optometri. D3 Optometri. Oke, kita ngomong bincang-bincang sebentar nih. Sabit orang mana Sabit? Subang, Pak. Orang Subang. Iya. SMA-nya sama mana? SMA 1 Purwadadi. SMA 1 Purwodadi. Purwadadi. Iya. Kamu bisa ke DHB dari mana? Pak JJ? Ya, awalnya ada di SMA tuh ada yang promosi. Ya. Terus ditawarin juga ada dari Pak Jejen. Pak JJ itu kan guru BK-nya ya? Iya, guru BK. Terus waktu itu kebetulan Wisnu juga masuk ke sini. Awalnya nggak tahu Wisnu masuk ke sini. Wisnu itu juga dari Purwodadi? Iya. Memang orang Subang Wisnu itu? Iya, bareng Pak, sekampung, sesekolah. Tapi nggak seangkatan? Enggak. Beda satu tingkat ya? Iya, Wisnu dulu baru Sabit. Oke. Beda Oke. Jadi kamu tahu itu memang dari ada promosi lah Iya. gitu ya. Jul, kamu kan sebetulnya saya tahu banget nih, Iya. karena kamu awal itu kamu nggak mau kuliah di kesehatan. Iya, Pak. Karena bapak maksa. Dan kamu kayaknya menikmati banget sekarang. Alhamdulillah, Pak. Apa sih yang membuat kamu betah di DHB? Lingkungannya sih, Pak. Apa tuh lingkungannya? Dari teman-temannya, dari kakak tingkatnya yang merangkul lah istilahnya. Tapi lain lah dirangkul di sumpluk kan? Bukan. Dalam hal kebaikan gitu. Iya. Dan kamu ngerasa memang ada yang berubah dari diri kamu? Banyak, Pak. Oh, iya. Banyak, Pak. Wah, luar biasa. Jul ini saya tahu banget dia unyu-unyunya. Dan dia sekarang jadi pintar ngalah duit. Dan paling rajin banget kalau yang namanya udah vaksin. Alhamdulillah. Oke. Kamu punya apa Sabit sih sehingga kamu ngerasa pede deh nyalonin jadi ketua bukan Pikma tuh, Satgas. Apa sih yang membuat kamu pede gitu? Yang pertama support dari orang tua banyak. Terus yang kedua sama lingkungan juga teman-teman. Awalnya sih nggak pede Pak mau naik T. Soalnya kan lawannya waktu itu teman sendiri, Rahman. Di situ juga ngerasa udah minder ya, tapi diri saya pribadi mikir gitu ya, ngerasa udah pas, udah pol, ya udah gak apa-apa gimana nanti, walaupun lawannya Rahman gitu, teman sendiri, teman sekontrakan, ya udah baik gimana nanti jalannya aja. Karena memang kan intinya begini lah, bukan mana yang terbaik, tapi intinya ya mana yang bisa dibilang teman-teman melihatnya, mungkin kamu punya sesuatu yang berbeda gitu ya. Kalau Jul sendiri, Jul nih, apa yang mendasari kamu tertarik dengan Satgas itu kenapa sih? Kenapa nggak masuk ke rumah yang lain lah gitu? Kenapa sih di Satgas kamu kelihatan total banget lah gitu? Kalau dibilang total, ya pasti total sih, Pak. Buat masuk ke Satgas ini. Karena dari awal juga udah tertarik banget gitu. Apa yang buat kamu tertarik dengan Satgas? Dari
pertama yang ngajak itu Bang Wisnu yang ngerangkul gitu. Ayo masuk gini, yang nyantai, enjoy. Ya sehingganya tertarik gitu Pak. Oh ini bedalah dari yang lain pas dilihat dari jadi awal tuh. Merasa diakui lah. Iya, diakui kekeluargaannya. Gitu sih Pak. Terus kamu memutuskan mau sama Sabit, apa sih yang mendasari kamu mau sama Sabit? Ya karena mikir wah ini adalah satu kakak tingkat yang satu pemikiran gitu. Okay. Buat yang satu pemikiran yang akhirnya berani buat maju jadi wakil dan ketua gitu Pak. Okay. Kamu pulang ke rumah kan? Ke rumah Pak. Masa kemana Pak? Misi. Ini kamu sasaungan. Sama bapak ketemu tiap hari kan? Ketemu tiap hari, tiap malam ngejemput. Oh dijemput masih dijemput? Iya, kan ya masih pulang pergi lah nganter gitu. Masih ngejemput. Ke Cimahi kan? Iya ke Cimahi Pak. Kalau berangkat? Suka nganter dulu ayah ke Ciwaruga. Oh nanti kerjanya Ciwaruga naik apa? Naik motor ke sini. Oh jadi? Iya, nganter ke tempat kerjanya. Jadi malam kamu baru ngejemput Iya ayah? gitu. Oke. Sabit, kamu punya program kerja apa sih di Satgas ini? Kalau Sabit pribadi ya sama Jul gitu Pak. Programnya yang mau ngelanjutin yang udah ada di Satgas, tapi Sabit juga ada program baru di Satgas nanti buat 1 tahun ke depan. Apa itu tuh? Programnya yang pertama duta narkoba Pak. Jadi kayak duta genre ya? Iya. Oh, jadi sekarang Duta anti narkoba. Satgas juga duta. Mantap. Ini keren nih. Mereka terintimidasi juga. Jadi kamu sekarang mau menginisiasi, jadi program kerja pertama kamu berarti sekarang membuat event duta anti narkoba. Wow. Dan itu belum ada kayaknya. Belum. Pak. Oke. Ini kayaknya fenomenal banget nih. Terus apa lagi selain itu? Selain itu paling yang program kerja yang lainnya sama dengan Wisnu kemarin? Iya sama. Cuman yang baru itu doang Pak. Yang baru ini. Duta anti narkoba. Wow. Itu kapan kamu rencana pas pemilihannya itu pas waktu Hari Anti Narkotika Nasional, pas waktu nanti Hani. Pas kemarin kan bulan tanggal 26 Juni. Paling tahun depan bulan Juni, Pak. Jangan tahun depan dong. Sekarang aja secepatnya. Ya nggak apa-apa, terserah kamu lah, gitu kan. Yang pasti kan Juni pertengahannya mematangkan konsep mungkin, mematangkan konsep. Zul, kamu kan ada ingin sesuatu yang ingin kamu lakukan di Satgas sendiri sih buat selain tadi program kerja tentunya tadi Sabit. Apa yang ingin kamu lakukan sebetulnya? Kan kamu ngerasa sama Wisnu nih ketua Satgas tahun kemarin ya sebelum kalian ngerasa dirangkul nih. Berarti pendekatan kamu nanti seperti apa sih ingin biar banyak anggota yang mau masuk ke Satgas? Yang paling penting sih di dalamnya dulu Pak. Kita buat pasti semenyenangkan mungkin di Ormawa ini. Nggak ngebosenin lah gitu intinya. Terus bikin nyaman dulu dari lingkungan internalnya, dari anggotanya terlebih dahulu gitu. Jadi sehingga nanti maba gitu, mahasiswa baru tertarik gitu dengan kita, dengan kenyamanan, menyenangkannya gitu Pak. Jadi kamu memang ngebuat suasana menyenangkan kami dulu, kekeluargaan dulu gitu. Tapi kan bukan dengan tiap malam babakaran. Bukan dong. Bahaya tuh suruh kayak. Saya ingin lebih agak melebar nih ininya. Menurut dari Sabit dulu, apa yang buat kamu DHB beda dengan yang lain apa sih? Yang pertama ya Pak, menurut Sabit pribadi ya, emang DHB tuh pas waktu awal masuk gitu ya. DHB tuh kayak spiritualnya gitu, ngaji setiap hari, kayak ada kajiannya. Terus pas waktu kapan ya yang benar-benar buat beda teh pas waktu BN Pak, pas ada BN gitu. Emang benar-benar ini harus udah dewasa nih, menginjak waktunya udah dewasa, benar-benar dewasa gitu Pak. Ya dari awalnya nggak tahu pas makan cepat, terus ya apa lagi ya, pas pokoknya yang paling beda itu di momen itu Pak, di BN itu yang di Paskas mungkin ya. Enggak, kebetulan angkatan Sabit mah di sini Pak, di kampus. Oh, yang 5 hari. Iya, 5 hari. Karena kan lagi pandemi keredan-edana gitu ya. Jadi 5 hari itu memang kamu diajarin makan cepat gitu. Ya jadi bela negara yang kamu di kampus 5 hari ya, 1 minggu ya, 1 bulan.
Kalau kamu Zul, Coba. apa sih yang membuat kamu beda DHB dengan kampus lain? Kulturnya sih Pak. Kulturnya apa tuh? Dari kulturnya dari ya kalian tadi kajian setiap Jumat ada kajian, setiap masuk kelas membaca Asmaul Husna gitu Pak. Jadi kita tuh terbiasa lah buat ya spiritualnya lebih dalam. Ya benar tadi dikatakan Sabit yang pas BN banyak momen lah tercipta di Kalau BN. kan BN itu di Di Paskas ya waktu itu lebih tercipta lah momen-momen jadi satu angkatan tuh serak lah gitu seru ya banyak momen capek-capek vaksin ditarik digembok suruh BN. iya udah BN osjur aduh itu padat pokoknya Menurut kamu ini killer banget sih kegiatan DHB enggak? gokil sih gokil Buat kamu nggak bisa napas ya? iya Baru beres ini udah ini. udah beres ini nggak ada istirahatnya lah jadi pak langsung gitu Dan itu set bagus nggak sih menurut kamu? bagus sih Pak jadi kalau malah ke tubuh kita misalnya dikasih jangka waktu istirahat malah ngedown sih. Jadi sekali capek mending sekali capek aja gitu. Oke, justru kalau kita rehatnya terlalu lama, kita akan jadi justru malas lagi untuk bergerak. Gitu. Mending sekali break langsung semuanya. Oke. Kalian sekarang kan bisa dibilang kemarin kan Satgas dapat penghargaan tuh dari BNN provinsi gitu ya. Program-programnya kalau kita ada desa binaan, kemudian kan juga sinergi juga kan kegiatannya bisa dibilang Satgas anti narkoba DHB ini menjadi tolak ukur dan apa bisa dibilang kayaknya andalannya BNN provinsi ini gitu ya. Karena kalian juga komunikasi dengan BNN luar biasa bagus juga ya. Dan tentunya juga kampus-kampus lain juga ini. Menurut kalian ada nggak atau Satgas anti narkoba di kampus lain yang katakanlah sebagai hidupnya seperti kalian ada nggak? Hidupnya dalam artian hidupnya organisasinya bagus itu ada nggak? Sejauh ini di Jawa Barat gitu? Atau belum? Kebetulan belum ada sih Pak, cuman kemarin ada dari Kipan ya. Kipan sendiri itu organisasi yang baru mau membentuk. Jadi Kipan itu kumpulan ini organisasi apa? Satgas di kampus-kampus? Bukan, tapi itu mah di masyarakat Pak. Daerah-daerah. Jadi bukan kampus bukan biasanya. Itu, jadi ke masyarakatan. Kebetulan kemarin ngajak diskusi Pak Kipan itu kayak gimana, pengen tahu juga ya. Mereka lihat Satgas DHB dapat penghargaan dari provinsi, BNN provinsi. Terus mereka datang ngajak diskusi, terus mereka juga pengen tahu gimana sih ngebentuk Satgas ini sampai di titik ini kayak gitu. Terus pas udah kayak gitu, dia juga mau ngadain studi banding Pak ke sini. Iya, ke Satgas narkoba ini juga. Jadi kalian memang dijadikan mentor untuk Kipan ini. Jadi ini organisasi kemasyarakatan yang lagi dirintis yang fokus pada pemberantasan anti narkoba. Wow. Pernah kamu mengalami fase down dalam hidup? Pernah Pak. Masalah keluarga atau masalah percintaan? Kalau masalah percintaan enggak Pak, paling masalah keluarga. Masalah keluarga dan saat itu kamu bisa melewati itu? Alhamdulillah bisa Pak, walaupun ya jangkanya lama gitu Pak, tapi ya sedikit-sedikit lah. Karena aku pikir misalnya lari ke narkoba gitu. Enggak Pak. Enggak. Sekarang kan di masyarakat kamu juga pasti bersosialisasi kan ada kan teman-teman yang mungkin memakai narkoba gitu. Itu rata-rata mereka kenapa sih bisa lari atau menggunakan narkoba gitu? Paling orang yang kayak gitu mah Pak mereka emang benar punya masalah gitu ya. Kalau misalkan make atau barang narkoba yang lainnya paling itu mah kayak nggak pengen memuaskan diri ya udahlah. Kita lagi pusing nih biar enjoy biar apa gitu jadi ya. Pelampiasan. Iya, jadi pelampiasan itu. Dan kenapa sih mereka pelampiasannya ke narkoba bukan ke hal yang produktif? Menurut kamu apa sih? Apakah karena lingkungannya atau karena kenapa sih? Atau ngerasa keren? Mungkin seiringnya berjalannya waktu gitu ya, mengikuti zaman Pak. Mungkin dari segi ininya lingkungan paling dia kurang kayak berkomunikasi dengan yang lainnya gitu. Kalau misalkan dia kalau ada cerita apa-apa, misalkan aku ada masalah sama Jul nih, cerita ke Jul, gak mungkin Pak langsung bisa pakai kayak narkoba kayak gitu. Kita kalau misalkan dia lingkungannya benar, dikasih tahu sama temannya, nggak mungkin ke jerumus ke yang kayak gitu Pak. Gitu. Jul, Ya, Pak. kamu kan ada dong teman-teman kamu yang katakanlah
down atau apa gitu? Banyak. Ada Pak. banyak juga kan? Kamu juga nggak merasa mengalami fase down pernah? Ya. Apa yang membuat kamu bisa misalnya bisa bangkit lagi dan nggak pernah kan terjerumus ke narkoba? Apa yang buat bisa kamu bangkit lagi dan tidak terjerumus kemana-mana? Apa sih? Apakah karena tuntutan orang tua? Karena orang tua sangat mengawal kamu? Apa sih yang membuat kamu bisa bangkit dari hal itu? Iya sih Pak, itu utamanya orang tua. Terus ya pertama adik-adik, karena saya banyaklah adiknya gitu, karena kamu anak pertama dari 5 bersaudara. Wow, adik kamu berarti 4. Iya 4. Kamu ada tuntutan, gua harus sukses. Ya itu makanya tuntutan saya gitu. Harus jadi contoh lah buat adik-adik, buat jadi figur lah. Istilahnya ntar misalnya udah nggak ada ayah, ibu gitu. Yang katakanlah kemampuan mereka juga terbatas, sehingga ya kamu harus jadi contoh barometer buat ini gitu kan. Oke, terakhir nih dari Sabit dulu, pesan-pesan buat sobat-sobat DHB atau teman-teman yang melihat konten kita kali ini, apa aja lah, misalnya dari konsep dari narkoba atau ngajak apa atau sesuatu yang memang pesan buat mereka, apa sih, ada nggak Sob? Paling buat pesan buat DHB ya sobat-sobat DHB, jangan sekali-kali nyoba barang yang haram lah gitu, maksudnya barang yang dilarang. Karena kalau misalkan kita nyoba, kalau misalkan sudah kecanduan, itu susah Pak. Susah untuk ini lagi sembuhnya gitu ya. Prosesnya lama dan itu mahal banget. Pengorbanan waktu, pengorbanan uang. Jangan pernah coba-coba sesuatu yang dilarang, karena jelas itu dilarang. Pasti efeknya malah benar gitu kan. Zul, apa kamu punya pesan-pesan buat sobat-sobat DHB? Kan saya nilai kamu dulu yang masuk DHB itu kamu dipaksa lah gitu ya. Tapi sekarang kamu aktual banget gitu kan. Apa tuh rahasianya atau yang ingin kamu sharekan dengan teman-teman sobat-sobat DHB? Rahasianya jangan buang-buang waktu lah, manfaatin waktu kalian buat berproses, karena berproses tuh nggak harus yang pahit dulu gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya. Apapun itu. Iya, apapun itu. Jadi jalanin aja lah setiap prosesnya gitu. Wow, keren banget. Makanya makasih buat Zul dan Sabit motivasinya dan masukannya buat teman-teman sobat-sobat DHB dan sharingnya juga. Pesannya dari mereka satu, jangan coba-coba deh gitu kan. Menggunakan hal yang dilarang, jelas itu dilarang. Dan kalau dari Zul, nikmati aja, jalani prosesnya, kamu akan dapat kok clue-nya di depan. Itu aja. Makasih buat kalian berdua, dan buat sobat-sobat DHB jangan lupa like, subscribe dan share. Dadah.